Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Puspita dengan NIM 2100012033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi proyek hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pada hak dan kewajiban warga negara Indonesia ini saya memilih di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang telah dilaksanakan di negara kita dalam penegakan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, hak berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam rangka melangsungkan eksistensi dari generasi ke generasi, setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya. Indonesia sebagai negara hukum, hal tersebut diwujudkan dengan perkawinan yang sah. Jika perkawinannya tidak sah, maka keberadaan keluarga tersebut tidak sah di mata hukum, sehingga hak-hak yang seharusnya melekat dalam keluarga tersebut tidak dijamin oleh negara. Yang kedua adalah hak mengembangkan diri. Dalam upaya mengembangkan diri, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam jangka panjangnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lebih lanjut untuk kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga adalah hak memeluk agama dan beribadah. Setiap warga negara berhak memilih agama sesuai dengan yang diyakini dan tidak berpindah-pindah agama. Setiap warga negara memiliki kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai yang diyakininya. Yang keempat, hak jaminan dan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan suku. Segala bentuk penahanan dan penangkapan harus melalui prosedur yang benar. Dalam hal ini, aparat tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Asas praduga tak bersalah menjelaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai hakim benar-benar memutuskan bersalah. Berikutnya adalah hal yang belum dilaksanakan di negara kita dalam penegakan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang belum optimal. Contoh dari ini adalah terkadang masih terdengar berita mengenai polisi salah tangkap pelaku. Hal ini jelas menunjukkan belum semua hak asasi negara kita ini terpenuhi. Setiap orang berhak atas perlindungan. Contoh lainnya adalah hukum yang seringkali lebih tajam ke bawah. Hal ini tentu menunjukkan belum terpenuhinya hak warga negara. Tentunya, setiap warga berhak untuk hidup, berhak untuk mendapat perlindungan. Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, ada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kita ketahui bahwa setiap warga negara berhak untuk bisa mempertahankan hidupnya. Setiap warga negara berhak untuk hidup dengan sejahtera, bebas dari kemiskinan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya. Namun, melihat dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, menandakan bahwa belum semua warga negara mendapatkan hak tersebut. Mereka berhak untuk bisa hidup dengan sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Namun, 10% warga yang masih hidup dalam kemiskinan belum bisa merasakan hidup sejahtera. Hidup mereka setiap harinya selalu dipenuhi dengan bayang-bayang ketakutan dan kegelisahan akan apa yang akan ia makan nanti, di mana ia bisa tidur malam nanti, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya hak warga negara. Yang ketiga,
banyaknya atau maraknya kasus penculikan, pembunuhan, dan sebagainya. Maraknya kasus penculikan anak hingga pembunuhan merupakan bukti nyata dari belum terpenuhinya hak-hak warga negara. Pasal 28D ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari sini bisa kita ketahui bahwa setiap anak berhak untuk hidup dengan sejahtera dan bebas dari adanya kekerasan dari orang lain. Jadi, tindakan penculikan anak ini jelas melanggar hak warga negara tersebut. Seharusnya anak diberi perlindungan dan kasih sayang, bukan justru diculik. Semua anak berhak tumbuh dan berkembang dengan nyaman dan bebas dari berbagai ancaman dari orang lain. Jadi, tindakan penculikan ini jelas menunjukkan belum terpenuhinya hak anak tersebut sebagai warga negara untuk bisa hidup dengan perlindungan sehingga bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kasus pembunuhan juga menunjukkan betapa masih seringnya terjadi pelanggaran hak warga negara di Indonesia. Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi, dari sini kita bisa ketahui bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup. Mereka memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya. Tindakan membunuh orang lain sama saja melanggar hak orang tersebut untuk hidup. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.